يحبك في فؤادي لك علاقة قوية يا رسول الله. قلبي يحبك في فؤادي لك علاقة قوية يا رسول الله. يا رسول الله ادرك عبيدك، شوف غارق في بحور البالية يا رسول الله. انقذوا من كل ما فيه مهلك، واكفي شر الهوى والدانية يا رسول الله. جد عزمه للمدينة تحرك، يوم أشواقه إليكم قوية يا رسول الله. يرتجي للقيد اللي فيه يفتك، لجل يترقى مراقي عالية يا رسول الله. قد مضى وقته وهو ما تحنك، مثل من في حد وحده هامية يا رسول الله. قد بقي حيران يرتابه الشك، يوم ما شاف الوجوه الراضية يا رسول الله. فامنحوه الوصل يا من لو تملك، قلبه المشغوف صبحا وعاشية يا رسول الله. واقبضوا بيديه إلى خير مسلك، وامنحوه القرب والتابعية. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, nanti malam insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah jadikan sisa-sisa hari kita beberapa jam lagi ini, dan hari-hari kita yang kemarin dari bulan Sya'ban dan bulan Rajab, semoga Allah jadikan hari-hari yang barakah, dan semoga Allah menjadikan Ramadan kita tahun hari ini adalah Ramadan yang paling berkah dalam hidup kita. Banyak kita mendapatkan pahala di situ, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga Allah jadikan kudum Ramadan, datangnya bulan Ramadan tahun ini dalam hidup kita, semoga Allah jadikan gudum khair, datang dengan segala kebaikan, dan semoga dengan datangnya Ramadan Allah jadikan, dengan datangnya bulan Ramadan Allah jadikan segala sesuatu musibah yang menimpa kepada kita, negeri kita, kepada seluruh umat, semoga Allah angkat semuanya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, banyak pertanyaan yang disampaikan kepada Al-Faqir dan juga beberapa pembahasan dengan beberapa ikhwan, persiapan apa saja yang harus disiapkan ketika mau masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang paling agung sebelum kita memasuki bulan Ramadan yang harus kita persiapkan adalah gimana kita itu nanti malam ini adalah menjadi orang yang qiyam, beribadah. Karena disebutkan bahwasanya malam pertama
dari bulan Ramadan itu sangatlah agung. Sangat agung. Ramadan ini sendiri sudah sangat agung, tapi ada keagungan yang sangat agung di situ. Apa yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini kita tidak tahu pada tanggal berapa, pada hari yang keberapa kita tidak tahu. Ada juga keagungan yang sangat agung dimiliki oleh Ramadan, yaitu apa? Malam pertama dari bulan Ramadan. Sampai disebutkan dalam beberapa keterangan tuh malam pertama bulan Ramadan ini, yaitu malam pertama, nanti malam kalau memang sah nanti malam, disebutkan apa? Lailatul Itiq, malam pembebasan. Pembebasan dari apa? Pembebasan dari api neraka. Dalam satu keterangan disebutkan bahwasanya idza kan awwalu lailah min Ramadan, malam pertama dari bulan Ramadan itu nazarallah ila khalqihi suwa. Allah itu nanti akan ngecek, itu nanti malam nih, Allah akan ngecek siapa dari hamba-hambanya yang mau melaksanakan Ramadan, mau melaksanakan puasa, siapa dari hamba-hambanya yang pada malam itu istiqbal. Kata orang Jawa itu nampani. Siapa yang siap-siap untuk menyambut datangnya Ramadan malam ini, katanya. Allah akan melihat kepada hamba-hambanya yang suwam, yang mau berpuasa. Wa idza nadhara ila 'abdin lam yu'adzibhu. Loh, ketika nanti malam, ketika Allah itu ngecek siapa saja yang menyambut datangnya Ramadan. Menyambutnya dengan apa? Dengan sholat, berzikir, apa saja ibadah, nggak tidur, mengerjakan ibadah, bukan main HP ya, nggak tidur terus main HP sampai subuh, berjumah, ibadah. Yang dimaksud qiyamul lail itu apa? Ibadah. Bukan hanya sahar. Sahar itu apa? Ada qiyam, ada sahar. Sahar itu apa? Sahar itu cuma begadang, nggak ada ibadahnya, nggak ada, itu sahar. Tapi kalau qiyam, kalau orang itu qiyam, dia itu dapat sahar, dapat ibadah. Apa itu? Bangun tengah malam sampai subuh atau sampai jam berapa, diisi dengan ibadah walaupun cuma mutar tasbih. Lalu itu ketika Allah nanti pada malam hari ini ngecek ada seorang hambanya yang nggak tidur, ada hambanya nggak tidur atau menyambut datangnya Ramadan dengan beribadah. Ketika ada satu orang ini ketemu sama Allah, oh dilihat, oh ini orang nggak tidur, oh ini orang nggak tidur, oh ini orang beribadah, lam yu'adzibhu. Ketika didapati nanti satu orang itu dia itu menyambut datangnya Ramadan dengan ibadah, lam yu'adzib, tidak akan Allah azab. Ya. Ini belum masuk bulan Ramadan ya, masih malam pertama dari bulan Ramadan. Sebenarnya seperti itu. Saking besarnya, saking dicintainya Ramadan ini oleh Nabi Muhammad, dicintai oleh Allah, saking banyaknya Allah memberi anugerah, sampai malam pertamanya saja seperti itu. Ketika ada seorang hamba ketemu dia itu beribadah, lam yu'adzibhu, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Sayyidil Habib Umar itu pernah nerangkan Habib Umar itu, hati-hati kalau malam pertama bulan Ramadan, hati-hati. Itu malam yang agung, hati-hati, gini-gini, awas. Itu kita belum masuk bulan Ramadan, kalau dapat malam pertamanya saja kita sudah istimewa, karena siksa, bebas dari siksa. Katanya seperti itu. Walahu fi kulli lailatin alfu atiq minan nar. Dan setiap malam dari bulan Ramadan ini, di antara keistimewaannya, setiap malam dari bulan Ramadan ini, bagi seorang hamba tadi, kalau sudah dari malam pertama dia itu sudah mendapatkan seperti itu, seperti ini. Seseorang itu kalau mau mengerjakan suatu hal, kok ternyata satu hal ini sudah bisa diawali dengan kebaikan, sampai belakang nanti biasanya baik terus, gitu. Nah gitu, misalkan inti pagi hari, masuk pagi hari ini, inti bisa sholat, inti bisa berzikir, bisa baca sedikit wiritan, itu ke belakang nanti baik terus. Karena apa? Karena ketika ente menyambut suatu hari, disambut, dimulai dengan kebaikan, ke belakang itu akan apa? Akan dikasih taufik nanti oleh Allah. Apa taufik itu? Pertolongan. Oh, ini orang datang kepada saya, diawali dengan kebaikan, ke belakang nanti dijadikan taufik, pertolongan terus, kesempatan untuk berbuat taat terus, jadi gitu. Walahu fi kulli lailah, setiap malamnya nanti seseorang ini, kalau sudah masuk bulan Ramadan, alfi atiq, akan diberi oleh Allah 1000 kali lipat. 1000 kali 1000 berarti berapa? 1 juta atiq minanar, akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1000 kali 1000 1 juta ya, 1 juta pembebasan dari api neraka.
Apa itu? Dalam hadis yang alfu alfi ragabah, dalam hadis yang lain disebutkan setiap orang itu akan dibebaskan. Tenggorokannya itu maksudnya dibebaskan dari belenggu api neraka. Setiap malam itu. Pembebasan setiap malam dalam bulan Ramadan. Ada orang menyambut setiap malam bulan Ramadan, tarawih, ngaji, dapat terus. Dan yang paling istimewa juga dari bulan Ramadan ini, nanti ketika malam terakhir dari bulan Ramadan, kalau kita itu setiap malam dapat 1000 kali 1000 lipat, yaitu 1 juta pembebasan dari api neraka, kita, keluarga kita, siapa yang berhubungan sama kita akan mendapatkan itu. Nanti di akhir malam dari bulan Ramadan itu akan dihitung semua. Misalkan kita dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ibadah terus. Setiap malam kan dapat 1 juta pembebasan dari api neraka. Nanti di akhir malam itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menghormati bulan Ramadan dengan beribadah. Berapa banyak dia bangun? 1 sampai 30 itu dikasihkan semua sama dia. Berarti 30 juta pembebasan. Itu. Bahkan diterangkan malam terakhir bulan Ramadan itu Lailatul Jawais. Apa? Malam pembebasan. Jawais itu seperti ini. Terserah nanti sudah mau, misalkan kita itu masuk ke suatu mall, di mall itu milik orang dekat kita. Kita dikasih voucher. Ente pakai voucher ini unlimited. Tahu unlimited? Tanpa batas. Ente mau ambil apa saja, tinggal tunjukkan saja voucher ini, ente bisa ambil semuanya. Loh itu. Ketika terakhir bulan Ramadan itu Allah akan membebaskan sebanyak hitungan dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Kalau kita tuh setiap malam dapat alfi 1 juta, berarti di akhir malam bulan 30 juta pembebasan. Itu. Hanya dengan apa cara mendapatkan ini? Hanya dengan beribadah. Tarawih, tadarus, atau yang lain semacamnya, ngaji kitab, atau yang lain semacamnya, silaturahmi dan lain semacamnya. Itu. Tapi yang terpenting sekarang bagi kita adalah kita apa nanti malam ini menyambut datangnya bulan Ramadan. Isi dengan ibadah. Memang dalam banyak keterangan disebutkan malam pertama bulan Ramadan banyak keterangan, memang istimewa. Ada beberapa kejadian yang terjadi di situ, yang terjadi di malam pertama bulan Ramadan. Dalam satu keterangan disebutkan juga ketika masuk malam pertama bulan Ramadan, nanti Allah itu akan menyuruh pada malaikat Ridwan, Zayyinil Jinan, katanya. Hei Ridwan, hiasi surga itu. Surga itu semuanya hiasi. Percantik, perbagus. Katanya Allah menyuruh kepada malaikat penjaga surga. Zayyinil Jinan lis-shaimin, katanya. Perbagus surga itu. Surga itu suruh hiasi. Jadikan mereka itu nanti sebagai sesuatu yang menyambut datangnya orang yang berpuasa. Nah, jadi orang yang berpuasa itu ketika menyambut datangnya bulan Ramadan, Allah itu menyuruh surga ini supaya berhias. Karena apa? Karena itu nanti orang yang akan masuk kepadamu. Itu orang yang berpuasa itu nanti yang akan datang kepadamu. Suruh berhias. Ibarat kita itu mau datang kepada mantan perempuan, pasti mantan perempuan itu kan suruh berhias. Masa ketika mantan perempuan disuruh berhias, itu ada orang mau datang itu berhias, masa dikasih ke orang lain nanti? Kan enggak kan? Jadi seperti itu. Berhiaslah kamu wahai surga untuk menyambut orang-orang yang berpuasa itu. Bakal diingat nanti sama surga, itu orangnya. Hadis-hadis seperti ini secara tidak langsung ibaratkan sebagai kita dikasih tiket, ya maka kita harus naik pesawat itu. Jadi gitu, Masya Allah. Dan juga diterangkan bahwasanya malam pertama dari bulan Ramadan itu banyak diterangkan bahwasanya di antaranya Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Dalam beberapa keterangan itu disebutkan, ternyata yang diturunkan dalam bulan Ramadan itu bukan hanya Al-Quran. Disebutkan dalam satu keterangan ini, bahwasanya dalam bulan Ramadan itu ada beberapa kejadian Alkitab, kitab-kitab untuk nabi-nabi yang lain itu diturunkan. Unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailah min Ramadan. Kitab yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim itu dulu ternyata diturunkannya itu pada malam pertama bulan Ramadan.
Di malam pertama bulan Ramadan juga ada kejadian apa? Diturunkannya kitab Nabi Ibrahim. Wa unzilatit Taurah li sittin madhaina min Ramadan. Kitab Taurat juga diturunkan dalam bulan Ramadan. Kapan? Diturunkan pada 6 hari sekitaran tanggal 6 dari bulan Ramadan. Wal Injil li 13 khalat min Ramadan. Injil diturunkan sekitaran tanggal 13 dari bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan di malam Nuzulul Quran, malam 17. Dalam beberapa versi ada yang ngomong 20 berapa dan selain semacamnya. Dalam Ramadan banyak kejadian terjadi pada malam pertama bulan Ramadan. Di antaranya apa? Diturunkannya kitabnya Nabi Ibrahim. Yang terbesar keagungan yang ada pada bulan Ramadan itu adalah tadi Lailatul Itiq, malam pembebasan. Siapa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam pertama ini, dia dalam keadaan ibadah, keadaan menyambut datangnya bulan Ramadan, dia akan dibebaskan. Nadhrah, ketika seseorang itu mendapatkan nadhrah, pandangan pertama dari Allah di malam bulan Ramadan ini, di malam pertama bulan Ramadan ini, maka dia akan lam yu'adzibhu, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita perhatikan ketika kita nanti akan menyambut malam hari ini, menyambut datangnya bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain disebutkan, man fariha bi qudum Ramadan, siapa yang senang, ada sambutan, ada rasa bahagia ketika datangnya bulan Ramadan, maka dia tidak akan dimasukkan kepada neraka, katanya. Hanya senang saja, hanya berperasaan, membawa rasa senang saja kepada sesuatu yang di situ diagungkan dalam agama ini, diagungkan oleh baginda Nabi, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam beberapa Al-Qur'an. Hanya senang kepada sesuatu yang mulia di sisi Allah, di sisi Rasulullah, orang itu akan mendapatkan pembebasan. Senang akan datangnya bulan Ramadan, orang itu tidak akan dimasukkan kepada niran, tidak akan dimasukkan kepada neraka. Masya Allah. Semoga kita dijadikan oleh Allah nanti malam hari ini kita siapkan. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang yang bisa menyambut datangnya bulan Ramadan dengan ahsan, dengan sebagus-bagusnya qiyam, ibadah, sebagus-bagusnya penyambutan. Semoga Allah bantu kita untuk bisa menghormati datangnya bulan Ramadan, menyambut dengan sambutan yang istimewa datangnya bulan Ramadan. Semoga Allah kasih kesempatan kita untuk bisa beribadah mulai malam hari ini. Kalau memang sudah masuk malam hari ini bulan Ramadan, semoga kita dijadikan orang yang bisa beribadah, dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang beruntung mendapatkan hal-hal agung yang terjadi di dalam bulan Ramadan. Dan juga yang perlu diperhatikan, dianjurkan oleh beberapa ulama, dianjurkan dalam beberapa keterangan disebutkan bahwasanya ketika kita masuk bulan Ramadan, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, kita itu dianjurkan wajib harus membaca niat untuk berpuasa setiap malam. Nawaitu shauma ghadin anadai fardhu syahr Ramadan lillahi ta'ala. Setiap malam. Saumpama lupa, enggak sah puasanya. Tapi kita dianjurkan bahwasanya hanya malam pertama kita dianjurkan untuk taglid, untuk mengikuti niat sebagaimana diterangkan dalam mazhabnya Imam Malik kalau tidak salah. Apa? Imam Malik itu ngasih anjuran ketika masuk malam pertama dari bulan Ramadan, niatlah untuk berpuasa 1 bulan penuh. Contoh, saya niat puasa 1 bulan penuh bulan Ramadan tahun ini lillahi ta'ala. Kenapa kita kok dianjurkan untuk membaca niat seperti itu? Nawaitu shauma syahri Ramadan, saya niat berpuasa bulan Ramadan hadhihi sanah, tahun ini penuh lillahi ta'ala. Kenapa? Saumpama kita di tengah malam, kan dalam mazhab kita Syafi'i harus niat setiap malam. Harus berniat setiap malam mazhab kita Syafi'i, kalau tidak salah ya. Saumpama lupa di tengah malam, kita lupa tanggal berapa, lupa nggak niat, maka kita tidak batal puasanya, tetap sah. Karena apa? Karena kita di awal bulan Ramadan sudah niat berpuasa untuk sebulan penuh. Itu anjuran yang perlu kita perhatikan. Di antaranya salah satunya ini yang paling penting, dan juga niat mengikuti pendapatnya Imam Malik, yaitu niat berpuasa sebulan penuh Ramadan tahun hari ini lillahi ta'ala. Jadi seperti itu. Terus nanti setiap malamnya tetap kita harus sangat dianjurkan tetap niat, karena jangan berpikiran bahwasanya saya sudah niat 1 bulan penuh terus kita tidak mau niat setiap malam. Tidak boleh.
Hanya itu untuk apa? Seumpama kita lupa, kita tidak gugur. Karena kita sudah di awal Ramadan niat untuk sebulan penuh, jadi gitu. Terus perbanyak membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Paling tidak, kalau kita tidak bisa banyak membaca Al-Quran, paling tidak setiap hari kita isi absen kita membaca Al-Quran. Walaupun cuma 1 lembar. Walaupun cuma berapa lembar, 1 magrok berapa. Gini, jangan sampai kita ini di bulan yang sangat agung, bulan ulang tahunnya Al-Quran, tapi kita tidak mengisi setiap waktunya membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa banyak, jangan sampai tidak baca sama sekali. Dalam satu kaidah itu disebutkan ma la yutakuluhu la yutraku julluhu. Kalau kita itu tidak bisa mengerjakan secara sempurna, jangan dibuang semua. Itu caranya. Perbanyak membaca Al-Quran. Setiap hari harus baca. Hitungannya terserah. Tergantung kadar keimanannya kita. Iman kita semakin kuat, semakin banyak, semakin gemar, semakin senang. Kesempatan kita semakin banyak, ya perbanyak. Kesempatan kita sedikit, baca sebisanya. Jangan sampai nggak baca sama sekali. Karena orang yang rugi itu bukan orang yang nggak bisa hatam, enggak. Usai Ramadan nggak bisa hatam. Karena kesibukan orang memang kita akui masing-masing. Memang orang yang nggak bisa mengambil kesempatan yang banyak itu memang rugi. Tapi yang paling rugi itu bukan itu aslinya. Yang paling rugi itu adalah orang yang setiap harinya dia tidak menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Sama sekali nggak nyentuh misalkan. Kok bisa? 1 juz nggak sampai bacanya. Misalkan, ya Allah. Asya, na'udzubillah. Makanya kita minta nanti. Nanti malam ini adalah malam mustajabah. Malam yang mandi katanya orang Jawa. Minta kepada Allah. Ya Allah, beri saya taufik, pertolongan supaya saya itu bisa membaca Al-Quran, tarawih, puasa, dan lain semacamnya. Makanya salafun sholeh itu biasanya kalau doa sebelum bulan Ramadan itu kalau doa biasanya Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah barakahi Rajab kami wa Sya'ban, dan Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan sampaikan saya kepada bulan Ramadan wa a'inna, ditambahi biasanya mereka wa a'inna, tolong kami Allah alal qiyam untuk bisa beribadah malam, siang, dan malam, wasyam untuk berpuasa juga, tolong kami Allah. Dipersiapkan. Salah satu mungkin doanya ada yang diterima, akhirnya Ramadannya sempurna. Jadi seperti itu. Tapi nggak ada kesempatan, tidak ada pintu anugerahnya Allah yang tertutup, nggak ada. Detik ini kita berdoa untuk Ramadan besok masih bisa. Wa'inna, makanya salafus saleh itu apa? Wa'inna, tolong kami Allah alal qiyam supaya kita bisa beribadah, wasyam berpuasa. Wa inna, tolong juga kami Allah, beri kami pertolongan ala qiraatil Quran, baca Al-Quran ya Allah, ma'at tadabbur dan lain semacamnya. Jauhkan kami wa ba'idna minal atham, dari dosa, jauhkan ya Allah gangguannya setan dan lain semacamnya. Jadi seperti itu. Karena apa ya? Demi itu mungkin Allah kasih pertolongan kepada kita. Mungkin kita tidak ada kesempatan, tapi pertolongannya Allah datang kepada kita, akhirnya kita masih tetap bisa beribadah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Marhaban ya syahr Ramadan. Semoga Allah jadikan Ramadan kita berkah, paling berkah dalam hidup kita pada tahun hari ini. Semoga dikasih kesempatan oleh Allah, pertolongan, taufik, inayah, kita bisa menjadi orang yang qiyam, siyam, qiraatul Quran, dan semoga Allah jadikan Ramadan kita itu kembali kepada kita sinin ba'da sinin, setiap tahun, wa awam ba'da awam. Setiap tahun terus zaidin. Semoga dalam keadaan kita terus bertambah, ibadah kita bertambah, pahala kita bertambah, dosa kita diampuni, dalam keadaan utuh, keluarga kita diberkahi oleh Allah, zaidin ala muntagizin radin, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mujtami'in dalam la mutafarriqin magbulin. Semoga Allah jadikan makbul, diterima Ramadan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bijahi Sayyidina Muhammad, dengan keberkahan baginda Nabi Muhammad SAW, dengan kebarokahan dari Al-Quran, barokahnya semua sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbu ya Karimu Ya Hayyu ya Qayyumu Ya Man bina Rahimu wa fadluhu amimu Ya Sami'a Du'ai
ورافع السماء يا ذا العطا الهتان والجود والإحسان أصلح لنا السريرة ونور البصيرة وأصلح القلوب واغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وأعطنا المحبوب وأكشف الكروب وأكفنا المرهوب أحسن كما أحسنت واستر كما سترت وزد كما قد زدت وجد كما قد جدت أتمم لما أنعمت وما به مننت واحفظ لما أكرمت به وما عرفت واختم لنا بالحسنى يا ربي واعف عنا فإننا ظلمنا أنفسنا وخنا نقول باللسان ما ليس في الجنان ونظهر الإحسان ونخفي البهتان نمر بما لا نعمل وناتي ما لا نجهل إحساننا مساوي وصدقنا دعاوي نورائي الخلايق وللورى ننافق يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله والصحب عداد طش والحمد للإله في البدء والتناهي.